Halo semua, jadi Midjourney baru saja merilis versi terbarunya, yaitu versi ke-7. Maaf, hari ini aku mau mencoba fitur-fitur baru dari versi 7 ini, dan juga kalau bisa memberikan kelebihan dan kelemahan dari versi 7 Midjourney ini dibandingkan dengan versi sebelumnya, versi 6.1, dan beberapa platform image generator lain, misalnya Midjourney. Nah, jadi beberapa fitur baru yang ada di Midjourney versi 7 ini adalah ini ya, yang pertama itu ada personalize, di mana kamu bisa membuat gambar sesuai dengan preferensi kamu sendiri. Lalu yang kedua ada draft mode, di mana kamu bisa membuat gambar dengan waktu yang jauh lebih cepat. Dan juga untuk tekan assets-nya, itu kalau tidak salah penggunaannya setelah dari non-draft mode, tapi hasilnya juga lebih kasar. Dan yang terakhir ada conversational mode. Jadi ini mirip-mirip dengan ChatGPT ya teman-teman. Jadi kalau kita menyalakan mode ini, kita bisa menulis dengan bantuan chatbot. Jadi kita hanya memberikan deskripsi kita mau membuat apa, dan si Midjourney-nya sendiri akan membuat prompt yang sesuai. Oke, mungkin kita coba dulu dari draft mode ya. Kita mau lihat seperti apa si Midjourney ini bisa hasilkan gambar. Oke, mari kita belah misalnya foto realistic image. Buffer image go. Taking picture using her smartphone. Coba kita lihat seberapa cepat. Ya, seperti yang sudah kamu lihat tadi ya, ini gambarnya bisa tergenerate di bawah 10 detik. Hasilnya seperti ini. Ya, agak aneh sih seperti ini, dia taking picture dengan membelakangi layar ya. Coba kita lakukan dengan prompt yang sama tapi tidak dalam draft mode. Untuk waktunya lebih lama ya. Untuk waktunya lebih lama, tapi hasilnya tentunya lebih bagus untuk yang non-draft mode ya. Ini ya mungkin hasilnya untuk gambar ini ya yang paling sesuai dengan prompt kita. Seorang gadis remaja mengambil gambar menggunakan smartphone dia. Ini juga sebenarnya cukup oke, hanya lensanya terlalu besar. Dia oke. Dan ini salah karena promptnya menggunakan kamera. Padahal promptnya kita ingin si gadis menggunakan smartphone. Nah, untuk hasil draft mode, kalau dari jauh kelihatannya oke, tapi kalau kita coba lihat lebih dalam lagi, ternyata antara promptnya miss atau ada keanehan seperti ini, jadinya terlihat aneh. Dan juga ekspresinya tidak natural. Tapi kamu bisa membuat gambar dengan sangat cepat. Next. Untuk fitur selanjutnya, mari kita coba conversational mode, di mana kita bisa ngobrol dengan Midjourney untuk membuatkan gambar sesuai dengan keinginan kita. Walaupun untuk promptnya kita sebenarnya tidak terlalu jago ya.
Oke. Sepertinya sama ya. Untuk prom-nya. Lele, tadi ngambil apa? Jadi, dia minta lo. Nah, seperti yang kamu lihat, si Midjourney ini akan mengubah promnya sendiri supaya lebih sesuai dengan keinginan Cinta. Dan ngomong-ngomong, ini juga sedikit masalah dari Midjourney ya, walaupun hasilnya lebih ekspresif, lebih artistik, tapi ada kesulitan di promptingnya. Dan tidak semudah itu kamu buat prompting di ChatGPT, kemudian coba dibuat di Midjourney. Untuk versi sebelumnya hasilnya malah jadi jelek. Nah, kita lihat. Nah, untuk hasilnya lebih bagus ya. Walaupun masih ada keanehan, yaitu gambar smartphone-nya melabur dengan gambar HP. Gambar smartphone-nya malah melabur dengan lensa kamera. Oke. Nah, dalam cara conversational mode, kamu juga bisa membuat perubahan dari gambar kamu ya, misalnya the smartphone position in vertical. Jadi kita buat si smartphone diposisikan secara vertikal ya teman-teman. Ya, seperti ini. Walaupun gambar smartphone-nya ada aneh. Ya, mungkin apa yang bagus yang ini ya teman-teman, tapi kita bisa mengedit. Gambar kita sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita bisa edit lagi dengan mengubah smartphone-nya jadi iPhone. Nah, enaknya conversational mode ini kamu nggak usah terlalu susah ya mikirin prompt-nya. Tinggal deskripsikan aja apa yang kamu mau, nanti Midjourney akan membuat prompt-nya supaya hasilnya mirip dengan keinginan kamu. Nah, untuk iPhone itu lebih bagus ya hasilnya. Oke, yang terakhir mungkin kita coba mengganti iPhone here ke Samsung Galaxy. Oke ya. Coba kita lihat apa bisa. Ya, ini hasilnya. Aku sih kurang hafal ya dengan bentukannya Samsung Galaxy, tapi ada inkonsistensi sedikit. Walaupun dengan kita
mendeskripsikan smartphone-nya dengan lebih lengkap, yaitu dengan memberikan nama merek dan juga jenis handphonenya. Hasilnya ternyata lebih akurat ya dibanding dengan kita sekedar membuat kata-kata smartphone ke dalam prompt. Hasilnya malah aneh, malah bercampur antara lensa kamera dengan si smartphone. Oke, mungkin yang terakhir aku mau coba ya dengan ini, tapi kita buat dalam draft mode. Seperti apa hasilnya? Ya lebih bagus, lebih bagus, ya. Bagus walaupun ya untuk jarinya ada yang kami, kemudian cara pemegangan handphone tidak natural. Itu lebih bagus. Jadi mungkin itu ya teman-teman. Mungkin itu petunjuk untuk membuat hasil gambar yang lebih bagus di Midjourney. Kamu ternyata diharuskan untuk menyalakan conversational mode ini. Karena sudah sangat jauh dari yang draft utama hanya seperti ini. Bisa dari seperti ini. Sudah bisa lebih diterima untuk gambar ya. Nah, mari kita coba tanpa menjalankan jas. Ya, walaupun lebih lama, tapi lebih natural ya hasilnya. Walaupun ini agak aneh. Ini oke. Ini juga cukup. Nah, lanjut. Kita coba yang namanya personalization. Nah, jadi personalization ini untuk pertama-tama kamu harus melakukan rating ya. Kamu harus memilih mana gambar yang kamu suka sampai minimal 200 image untuk menyalakan personalization ini. Ya, coba on. Lalu kita pakai komen tadi. Tapi hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, untuk presale ini untuk tiap orang akan berbeda-beda ya, dimana kami pertama-tama harus merating minimal 200 gambar dan kemudian Midjourney akan bisa menentukan gambar seperti apa yang kamu suka. Dan aku sendiri sih ya, aku cukup suka dengan gambar-gambar dengan style seperti ini. Coba kita rerun sekali lagi. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Tentunya lebih cocok dengan preferensi kamu masing-masing sesuai dengan preferensi akunmu. Karena personalize ini dia hanya membuat gambar sesuai dengan apa yang kamu suka. Oke. Nah, setelah mencoba fitur-fitur Midjourney, sekarang mungkin aku akan memberikan beberapa keunggulan dan kelemahan dari versi 7 ini. Untuk sesi pertama kita bandingkan dengan sesi 6.1 ya.
Nah, untuk yang pertama, itu soal prom adherence ya, atau seberapa bisa si Midjourney itu mengikuti prom itu. Jadi ini aku punya satu scene yang ada rumit ya. Jadi ceritanya ada seorang gadis yang tiba-tiba kaget karena tiba-tiba dia ditangkap oleh seorang pria misterius. Nah, kemudian si pelakunya ini masih terhalang oleh sebuah siluet, dan si pelakunya ini mencoba untuk menangkap si gadis itu dengan menggunakan tangannya. Nah, untuk promnya seperti ini, si pelaku menggunakan tangannya untuk menyetak mulut si gadis. Nah, untuk versi 6.1, aku sudah mencoba berpuluh kali ya, dan hasilnya itu aneh. Jadi seperti ini, kebanyakan entah pengambil jadi tangan si gadis itu padahal harusnya si pelaku, atau hasil tangannya ini tidak menutupi mulut si gadis. Sementara untuk versi 7, dia langsung hasilnya cukup sesuai dengan keinginanku ya, walaupun tidak 100%, tapi sudah jauh lebih baik. Dan aku kira jika aku membuat prom dengan menggunakan fitur conversational, hasilnya bakal lebih bagus lagi. Ini soal prom adherence. Dan untuk lari game ini, it's seperti ini ya. Lain ini aku mencoba prom dengan sebuah fan putih tua yang diparkir di sebelah pintu belakang sebuah nightclub. Untuk versi 7 hasilnya seperti ini. Seperti ini. Untuk versi 6.1 seperti ini. Untuk hasilnya sih, jujur aku lebih suka versi 7 ya, karena dia lebih natural dan sedikit lebih logis, dimana di semua hasil si mobil diparkir tidak menghalangi pintu. Sementara untuk versi 6.1 masih ada yang menghalangi pintu keluarnya. Dan hasilnya juga lebih bagus. Ada beberapa yang menggunakan penerangan yang seperti di cover alam. Seperti ini contohnya. Oke, nah. Tapi ada juga kelemahan ya dari versi 7 ini. Yaitu untuk versi 7 ini dia kurang ekspresif dibanding versi 6.1. Ya seperti yang kamu lihat ya, versi 7 itu aku rasa sebenarnya terlalu monoton, terlalu kawar itu, tidak ada ekspresi yang berlebihan. Dari ini malah kakinya aneh. Entah aku harus nge-prom lebih baik supaya hasilnya lebih bagus. Sementara versi 6.1 dengan promnya sederhana, hasilnya sudah lebih ekspresif dan oke. Dan dengan hasil gambar seperti ini sudah cukup ya untuk digunakan misalnya video cerita, video YouTube dengan ilustrasi cerita seperti ini. Dibanding ini yang terlalu kaku menurutku. Tapi walaupun lebih kaku, secara logis, cara prom adherence versi 7 ini lebih baik. Oke,
Selanjutnya, mari kita bahas kekurangan dan kelebihan versi 7 ini dibanding dengan AI platform lain, misalnya ChatGPT ya. Nah, untuk pemain pertama, aku rasa ada di teks. Ini hasil dari post aku yang lalu, di video lalu. Promnya sama. Dan untuk kesesuaian dengan teks itu sebenarnya sudah lebih bagus ya. Dimana dari 4 hasil prom, 3 hasil gambarnya sudah sesuai, yaitu yang New Year 2025. Nah, yang jelek aja satu itu tapi walaupun yang jelek ya satu, aku rasa untuk versi ke-7 sesuai dengan teks itu harus sudah diselesaikan ya. Kalau bisa tidak boleh ada lagi kesalahan akibat ketidaksesuaian dengan teks. Karena kalau kita bandingkan dengan ChatGPT, dia 100% benar. Walaupun dia hanya menggunakan satu saja ya, hanya menghasilkan satu gambar. Tambah lagi, karena fitur ChatGPT yang dari dulu sudah seperti chatbot, kita bisa mengeditnya. Misalnya seperti ini, kita mau membalikan layarnya supaya layarnya itu berhadapan dengan si bapak. Hasilnya seperti ini, dan sudah lebih bagus. Kemudian kelemahan kedua, aku masih kesulitan membuat prompt yang bisa sesuai dengan keinginanku. Misalnya untuk demi aku banyak sekali membuat gambar. Tujuannya sih aku hanya ingin membuat gambar di mana si remaja putri ini berpose menggunakan kalamnya membentuk gambar kamera. Aku sebenarnya menggunakan kamera yang sama ya, tapi hasilnya untuk Midjourney itu sangat jauh ya dari keinginanku. Untuk ChatGPT, dia hanya perlu seperti ini saja. Make an image of a girl posing using her finger, creating a frame-shaped gesture. Langsung oke seperti ini. Sementara untuk Midjourney, hasilnya seperti ini, jauh sekali. Untuk ChatGPT ini juga ya teman-teman, untuk image generation-nya, aku rasa dia sangat bagus untuk membuat gambar sesuai dengan prompt kami. Sangat bagus. Tapi kelemahan dari si Midjourney dan juga maksudku kelemahan dari ChatGPT dan juga jadi kelebihan Midjourney ini adalah hasilnya jauh lebih ekspresif ya teman-teman. Seperti misalnya untuk postcard tadi, secara prompt dia memang sangat sesuai, tapi kamu dengan sekali lihat akan sadar kalau ini adalah buatan AI. Sementara untuk Midjourney, untuk stylenya dia lebih ekspresif dan lebih banyak stylenya, sehingga sedikit banyak kamu tidak akan terlalu sadar kalau ini bikinan AI. Kamu harus mencari dulu, kemudian mengetahui keanehan, dan kamu baru bisa bilang ini buatan AI. Nah, selain itu, ini juga aku punya contoh prompt lain. Promptnya sih
Gambar yang dihasilkan sih sesuai dengan goal, tapi hasilnya kurang ekspresif. Demi dengan prom yang sama, melawan hasil Midjourney yang seperti ini. Itu akan lebih menjual di hasil gambar yang seperti ini. Saya itu kelemahan dari ChatGPT ini, dia tidak bisa prom orang-orang terkenal ya. Misalnya aku di sini meminta ChatGPT membuat foto realistic image of Cristiano Ronaldo eating ramen, dan jawabannya dia tidak bisa membuatnya. Sementara untuk Midjourney, dia langsung bisa membuat gambarnya. Dan kamu lihat dengan versi 7, logik gambarnya lebih bagus ya. Ini versi 7, Cristiano Ronaldo makan ramen. Sementara di versi 6.1 masih ambil penggunaan subtik. Coba untuk versi 7, hasil gambarnya itu sudah lebih logis dan lebih masuk akal. Oke, mungkin segitu dulu ya review aku soal Midjourney versi 7. Ya, untuk versi 7 ini juga kelemahannya walaupun masih sementara dibanding versi sebelumnya, kita masih belum bisa membuat karakter reference. Tapi dari developer Midjourney, mereka sudah bilang fitur itu akan segera dimasukkan ke versi 7. Jadi sebagai kesimpulannya, untuk versi 7 ini kita memiliki banyak bantuan ya. Kita punya draft mode yang bisa membuat gambar dengan jauh lebih cepat, tapi hasilnya masih aneh. Dan juga yang paling membantu adalah conversational mode, di mana kita bisa mendeskripsikan apa yang kita mau, dan Midjourney akan membuatkan program yang semoga bisa menghasilkan gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Dan fitur lainnya ada personalize yang bisa membuat gambar yang paling pas dengan preferensi kalian. Nah, untuk perbedaannya, versi 7 dibanding versi 6.1 untuk prompt adherence lebih baik. Dan juga untuk logic dari hasil gambarnya lebih baik dan lebih natural. Tapi kelemahannya versi Midjourney sedikit kurang ekspresif dibanding 6.1. Rasa terlalu bland atau tawa. Nah, jika kita bandingkan dengan ChatGPT, Midjourney itu masih ada kesulitan dalam membuat prompt yang sesuai, sehingga gambarnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian, ada juga inkonsistensi teks walaupun tidak separah versi 6.1 lalu. Untuk pembulannya, Midjourney masih lebih ekspresif, dan juga Midjourney ini memiliki fitur character reference yang bisa membuat kita bisa membantu kita membuat gambar dengan karakter yang cukup konsisten. Selain itu, kelemahan dari ChatGPT yang menjadi keunggulan Midjourney adalah dia bisa membuat gambar-gambar tokoh terkenal. Tambah lagi dari versi 7, hasil gambarnya sudah lebih natural. Oke, mungkin segitu dulu ya bahasan aku tentang Midjourney versi 7. Jika kamu ada pertanyaan, boleh komen-komen di sini, nanti aku bisa jawab. Nah, untuk konten selanjutnya mungkin aku akan membantu kalian dalam melakukan prompting di Midjourney dengan menggunakan chatbot yang diberikan oleh Midjourney. Oke, terima kasih sudah menonton dan bye-bye.